Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini senang sekali kita bisa bertemu dengan anakku sekalian. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi biologi. Untuk yang pertama kali, kalau kemarin kita sudah perkenalan, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi biologi untuk yang bab yang pertama, yaitu bab ruang lingkup biologi. Baik, selanjutnya saya ucapkan selamat datang di channel Edu Fikri. Semoga dengan channel ini menjadi channel yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Untuk lebih jauhnya, kita awali dengan membaca berdoa. Mari kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai? Baik, dengan bacaan doa tadi, semoga apa yang akan kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mudah dipahami untuk kalian semuanya. Baik, di sini Pak Witriyadi selaku guru biologi akan menerangkan tentang ruang lingkup biologi. Baik, selanjutnya ada 4 materi yang akan kita pelajari di kesempatan kali ini, yaitu yang pertama tentang karakteristik umum sains, kemudian apa yang dikaji tentang biologi atau ruang lingkup biologi itu sendiri, dan yang ketiga contoh-contoh objek biologi atau cabang-cabang biologi, kemudian manfaat ilmu biologi, keterkaitan ilmu biologi dengan ilmu yang lainnya. Baik, 4 materi itu yang akan kita pelajari. Nah, setelah ini kalian akan melihat video bagaimana video ini bisa berhubungan dengan materi ini. Selamat menyaksikan.
video yang telah kita saksikan, saya yakin teman-teman semuanya tahu apa makna yang terkandung dari video yang diputar tadi. Ada yang tahu? Ya, saya yakin kalian sudah mencatatnya. Saya yakin kalian juga sudah memahaminya apa video yang saya putar maksudnya tadi. Yaitu itu adalah gambaran bumi dengan semua kehidupannya, baik hewan, baik tumbuhan dan sekitarnya, itu semuanya berinteraksi dengan lingkungannya. Itu artinya ruang lingkup biologi sangat luas. Semua lini kehidupan kita itu akan sangat berkaitan dengan ilmu biologi. Nah, sehingga ilmu biologi akan menjadi bekal tersendiri untuk kalian semuanya. Kalau kita kaji ilmu biologi sedikit demi sedikit dan terus banyak, maka semua yang berkaitan dengan tubuh kita, lingkungan sekitar kita, interaksi kita dengan orang lain dan hidup lain, itu adalah kajian tentang biologi. Masya Allah, luar biasa. Semua sangat mengalami keterkaitan. Satu dengan yang lainnya dia mengalami interaksi, hubungan. Tidak bisa kita hidup sendiri. Nah, ada 4 materi yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama materinya adalah apa itu biologi, pengertian biologi. Saya yakin dari kalian dulu SD, SMP sudah pernah dengar istilah biologi. Nah, di materi biologi ini kalian kan sudah mendapatkan bekal pada waktu kalian di SD atau bahkan di SMP masih fresh, maka biologi pasti tidak asing. Nah, yang kedua, materi yang kedua yaitu apa ciri-ciri dari makhluk hidup. Kita manusia, tumbuhan, hewan sekitar kita, mereka hidup. Bahkan yang makhluk sangat kecil sekali itu juga hidup. Yang tidak nampak di mata kita itu juga hidup. Nah, apa ciri-ciri makhluk hidup nanti? Pasti kalian sudah sangat paham sekali. Tanpa perlu saya jelaskan, saya yakin kalian sudah sangat paham. Tapi nanti kita akan pelajari sama-sama. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang struktur organisasi kehidupan. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar, paling luas, akan kita ketahui apa saja struktur organisasi kehidupan. Lagi-lagi di SMP sudah pernah, di SMA kita perdalam lagi gitu ya. Yang keempat, materi yang akan kita pelajari adalah tentang cabang-cabang ilmu biologi. Di SMP pun sudah pernah. Saya senang sekali melihat kalian, interaksi kalian pada waktu pertemuan pertama, kalian sangat paham, sangat interaktif menjawab semua pertanyaan yang kami berikan, sehingga semoga dengan pertemuan yang kemarin yang sangat antusias itu, hari ini kalian lebih antusias untuk menerima ilmu yang saya sampaikan, walaupun sedikit nantinya. Baik, itu lanjutnya. Nah, sudah disinggung tadi bahwasanya pengertian biologi main di SMP sudah disampaikan ya. Saya yakin masih ingat sekali, masih fresh sekali gitu ya. Nah, biologi adalah berasal dari kedua kata dari bahasa Yunani. Yang pertama adalah bios yang artinya hidup dan logos yang artinya ilmu. Sehingga kalau itu kita rangkai menjadi istilah biologi, maka biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup ya. Kemudian karakteristik ilmu biologi apa? Karena ilmu-ilmu yang lainnya, cabang-cabang yang lainnya pasti memiliki karakteristik. Contohnya kalau ilmu matematika pasti itu akan berkaitan erat dengan operasi hitung. Kalau itu ilmu geografi itu pasti akan erat kaitannya dengan bumi dan sekitarnya, gitu ya. Kalau itu ilmu sosiologi, maka pasti akan ada ciri khasnya, yaitu ilmu sosialnya, gitu ya. Maka biologi juga punya ciri khas. Apa ciri khas dari biologi? Yang pertama yaitu dia memiliki objek kajian berupa benda-benda yang konkret. Nyata, konkret itu nyata, dapat dilihat ya. Makhluk hidup yang sangat kecil sekali itu juga dapat dilihat dengan bantuan mikroskop ya. Nyata adanya. Virus yang tidak nampak di sekitar kita sangat kecil sekali, tapi virus itu nyata adanya, bahkan dia bisa mematikan ya. Maka dia kajiannya sangat konkret, itulah biologi. Kalau yang goib, yang tidak nyata, dipelajari di mana? Ada nggak yang gaib? Ada, tapi itu jadi dipelajari di biologi ya. Ilmu yang gaib yang tidak nyata itu dipelajari di akidah. Kita harus meyakini bahwa yang gaib itu ada, tapi kita tidak mampu melihatnya. Itu maka perlu kita yakini di ilmu akidah. Yang kedua, ilmu biologi
dia dikembangkan berdasarkan pengalaman yang empiris, ya, pengalaman yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, sehingga apa yang dilakukan oleh orang sebelumnya akan dilakukan oleh yang sekarang, pasti hasilnya akan sama, empiris, berdasarkan pengalaman, gitu ya, pengalaman sebelumnya. Yang ketiga yaitu menggunakan cara berpikir logis. Apa itu logis? Masuk akal. Artinya kalau tadi ilmu yang gaib itu sebenarnya kita yakin bahwa ilmu gaib itu ada, gitu ya, jin, setan, malaikat itu ada, tapi itu gaib. Akal kita tidak sampai untuk memahaminya. Sangat sedikit sekali ilmu kita untuk memahaminya. Maka tidak dipelajari di biologi. Di biologi adalah ilmu yang menggunakan cara berpikir yang logis, masuk akal, ya. Contohnya manusia ada. Bentuknya seperti apa? Bisa kita lihat. Hewan contohnya kambing. Kambing kakinya berapa? Nampak dilihat? Masuk akal? Bulunya seperti apa? Rambutnya seperti apa? Masuk di akal, ya. Virus, bakteri. Mungkin kalau kita menggunakan tidak menggunakan alat, maka kita bisa masuk di pikiran kita. Tapi dengan bantuan alat, bantuan oleh para peneliti yang mengkajinya, kita bisa melihat struktur bakteri yang sangat kecil sekali. Ada flagellnya, ada intinya, kemudian virus juga sama, gitu ya. Ada asam nukleatnya, ada ekornya, ada serabut ekornya, semuanya nyata. Walaupun itu sangat kecil, sehingga masuk di akal kita, logis. Yang keempat, menggunakan langkah-langkah yang sistematis atau teratur. Contohnya, kita melakukan penelitian ilmiah, serta-merta bisa nggak tiba-tiba langsung ke kesimpulan? Tidak bisa. Bisa nggak tiba-tiba tanpa melakukan eksperimen kita tahu hasilnya? Oh, ternyata dengan kita mengkaji ilmu fotosintesis, kita tidak perlu praktikum. Oh, fotosintesis hasilnya seperti itu, menghasilkan O2 dan karbohidrat. Tidak bisa. Pasti menggunakan penelitian-penelitian ilmiah, urut dari identifikasi masalah, rumusan masalah, dan seterusnya sampai menghasilkan suatu kesimpulan dari penelitian tersebut. Atau gampangnya, dalam sistem organ kita sebut saja satu saja, pencernaan. Nah, dari pencernaan ini pasti dia langkah-langkahnya teratur. Yang pertama dari mulut, kemudian dari mulut menuju kemana? Ke faring, kemudian dari faring menuju kemana? Ke lambung kita, dari lambung kemana? Ke usus halus, dari usus halus kemana? Usus besar, kemudian rektum, kemudian anus. Urut, teratur, Masya Allah, ya. Allah menciptakan manusia, tumbuhan, hewan, dan seluruh makhluknya sangat sistematis, sangat teratur, ya. Tidak mungkin kita memulai makan langsung dari lambung, serap langsung ke lambung, kan nggak bisa. Maka pasti teratur, urut itu, ya. Yang kelima, hasil kajiannya bersifat objektif, memihak pada kebenaran ilmiah, ya, objektif, apa adanya, tidak memihak kepada siapapun. Kalau hasil fotosintesis berupa oksigen dan karbohidrat, maka sampaikan bahwasanya hasil dari fotosintesis adalah oksigen dan karbohidrat. Kalau gampangnya 1 kali 1 sama dengan 1, maka sampaikan bahwa hasilnya adalah 1, bukan 2, bukan 3. Jadi memihak pada kebenaran ilmiah, apa adanya, ya, tidak ada rekayasa. Lawannya objektif apa? Yaitu subjektif, ya. Seorang pengadil, entah wasit, entah hakim, gitu ya, maka harus adil, objektif, ya, bukan subjektif. Karena ada suap, karena ada saudara, keluarga, teman dekat, maka tidak boleh, harus tetap objektif. Yang keenam, ya, yang keenam adalah hukum yang dihasilkan bersifat universal. Apa universal? Menyeluruh, bersifat umum, ya. Contohnya,
Kalau bernafas di Indonesia, ya gampangnya, kalau kita bernafas, manusia bernafas di Indonesia, dia menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2, mau dimanapun, mau di Inggris, mau di Amerika, mau di Turki, pasti akan sama hasilnya. Kemudian kalau fotosintesis, bahannya berupa CO2 dan H2O, menghasilkan O2 dan karbohidrat, mau dilakukan penelitian dimanapun, pasti hasilnya akan sama, kecuali ada human error atau penelitiannya tidak menggunakan langkah-langkah yang sistematis, mungkin hasilnya akan berbeda. Tapi hukum dihasilkan pasti bersifat universal, berlaku umum, ya, dapat diterima oleh siapapun. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri makhluk hidup. Ya, saya yakin teman-teman semuanya juga sudah tahu apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, ataupun manusia. Yang pertama, apa? Respirasi. Ya, saya kasih nama istilah ilmiah, kemudian saya kasih nama pengertiannya biar kalian mudah memahami. Pak, katanya untuk belajar biologi itu susah di nama-nama latinnya, susah untuk menghafal istilah-istilah ilmiahnya. Tidak, ya. Insya Allah sangat mudah. Biologi is easy, ya. Jadi biologi sangat mudah insya Allah. Yang pertama respirasi, yaitu mengalami proses bernafas, ya. Saya yakin di SMP kemarin juga sudah pernah tentang pernafasan. Ada macam-macam respirasi yang berdasarkan kebutuhan oksigennya. Ada respirasi apa? Aerob sama respirasi anaerob. Respirasi aerob yaitu respirasi yang membutuhkan oksigen. Kalau yang respirasi anaerob artinya adalah bernafas yang tidak membutuhkan oksigen. Ada istilah lain kalau di manusia khususnya, ya, ada namanya proses respirasi sistem pernafasan tubuh kita. Ada proses namanya inspirasi sama ekspirasi. Saya yakin teman-teman semuanya sudah kenal. Apa itu inspirasi? Inspirasi adalah proses menghirup oksigen, ya, dari lingkungan menuju ke hidung kita, kemudian menuju ke sistem pernafasan kita, menuju sampai ke paru-paru, ya. Kemudian ada yang ekspirasi. Ekspirasi yaitu proses mengeluarkan karbon dioksida dari mana? Dari dalam tubuh menuju ke lingkungan. Prosesnya bagaimana? Nanti akan ada istilah namanya kontraksi sama relaksasi. Nanti akan dipelajari di kelas 11. Ya, respirasi adalah bernafas. Yang kedua, ekskresi. Ya, saya yakin sudah tahu semuanya ekskresi. Ekskresi adalah pembuangan zat sisa yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Ya, kenapa kok harus dibuang? Karena jika tetap dalam tubuh kita, maka itu berbahaya, maka harus dibuang. Bersifat racun, toksik, ya, bisa membuat penyakit dalam tubuh kita. Maka alhamdulillah dengan sistem yang disempurnakan, dengan sistem yang ciptaannya maha sempurna, maka tubuh kita mengalami ekskresi. Ada 4. Ada apa saja? Yang pertama adalah apa, Mbak, Mas? Yang pertama adalah organ apa? Ekskresi. Bisa paru-paru. Paru-paru dia selain sebagai respirasi, dia juga sebagai ekskresi. Paru-paru dia mengekskresikan apa? Mengeluarkan apa? Itu mengeluarkan CO2. Ya, betul. Yang kedua, apalagi? Keringat dikeluarkan dari mana? Dari kulit. Sehingga kulit adalah organ ekskresi yang dia mengeluarkan keringat. Yang ketiga apalagi? Apa yo? Yang ketiga adalah hati, ya. Hati dia juga organ ekskresi. Dia mengeluarkan apa? Mengeluarkan empedu, ya. Yang terakhir, apalagi yo? Yang terakhir adalah apa? Dia mengeluarkan urin. Organ apa kira-kira? Organ ginjal, betul sekali. Organ ginjal dia mengalami namanya ekskresi, yaitu mengeluarkan
urin, ya. Harus kita buang 4 organ dan 4 zat yang sudah keluar dalam tubuh kita supaya tubuh kita tetap dalam keadaan sehat, normal, ya. Yang ketiga, apalagi ya? Yang ketiga adalah bergerak, ya. Bergerak kalau pada makhluk hidup ada 2. Apa saja? Yaitu ada gerak pasif sama gerak aktif. Yang gerak pasif contohnya pada tumbuhan. Loh, tumbuhan bergerak. Ya, tumbuhan bergerak, tapi mungkin geraknya tidak bisa nampak oleh kita, ya. Sehingga bukan yang tumbuhan bergoyang-goyang itu ya, bergerak seperti itu, bukan. Itu karena tiupan angin itu ya, bukan itu. Bergerak yang dimaksud adalah bergerak pada tumbuhan, dia bersifat pasif. Contohnya di SMP sudah pernah nih, yaitu ada namanya gerak tumbuhan mendekati datangnya cahaya matahari. Gerak apa ya? Gerak? Ya, gerak fototropisme. Yaitu gerak tumbuhan mendekati datangnya cahaya matahari. Betul sekali. Yang kedua, contohnya apa lagi? Gerak akar mendekati pusat gravitasi bumi. Namanya apa? Namanya gerak geotropisme. Gerak akar menuju ke pusat bumi disebut dengan gerak geotropisme. Nah, satu lagi, gerak apa yang pada waktu kita menyentuh tanaman putri malu, ya, kemudian tanaman putri malu itu tiba-tiba mengatupkan daunnya. Tanaman apa ya? Putri malu ya? Ada ya? Nah, gerak apa nih kira-kira? Gerak? Ayo berpikir. Gerak apa ya? Gerak tanaman putri malu disentuh oleh kita tiba-tiba mengatup daunnya, yaitu gerak ya, tigmonasti. Betul sekali, tigmonasti. Yang kedua ada namanya gerak aktif pada hewan maupun manusia. Ya, kenapa disebut gerak aktif? Karena manusia memiliki atau hewan memiliki otot, ya, memiliki otot yang mampu bergerak aktif. Ada juga tulang yang bersifat pasif, dia digerakkan oleh otot kita untuk bergerak, sehingga kalian bisa berlari, bisa berjalan, bisa jalan-jalan kemana-mana, ya. Itulah nikmat yang luar biasa. Yang keempat adalah makhluk hidup mengalami metabolisme. Saya kira tidak asing istilah metabolisme di sini. Metabolisme adalah proses perubahan kimiawi, ya, proses perubahan kimiawi yang terjadi dalam tubuh kita, yang tujuannya untuk menghasilkan energi atau untuk membuang atau mengeluarkan energi. Tumbuhan, hewan, manusia mengalami ini semua, ya. Ada yang tadi istilah di kelas 12 ada istilah anabolisme sama katabolisme. Wah, apa itu ya? Nanti di kelas 12. Asik sekali. Ya, yang kelima, memiliki gen. Ya. Apa itu gen? Gen yaitu penentu pewarisan sifat keturunan. Jadi kalau kalian tingginya sekian, wajahnya seperti itu, ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu ya. Kemudian warna kulitnya sawo matang atau agak putih, itu semuanya salah satunya adalah dipengaruhi oleh namanya gen, ya. Jadi gen inilah yang menentukan pewarisan sifat, ya. Kalau dulu kalian di SMP juga belajar tanaman mawar merah disilangkan dengan mawar putih, hasilnya ada yang merah, ada yang putih, ada yang pink gitu ya. Itu juga pengaruh dari gen warna yang dimiliki oleh mawar. Kemudian kalian suaranya seperti ini gitu ya, bisa besar, bisa kecil gitu ya. Kemudian rambutnya ada yang lurus, ada yang ikal, ada yang keriting, juga pengaruh dari gen, ya. Orang tua kita punya peran besar terhadap gen atau dalam tubuh kita, ya. Yang selanjutnya evolusi. Ya, saya yakin teman-teman semuanya tahu apa itu evolusi, yaitu perubahan makhluk hidup dalam waktu yang lama, ya. Kalau singkat bukan evolusi, ya. Jadi perubahan makhluk hidup dalam waktu yang lama disebut dengan evolusi. Kalau kalian dulu mengenal istilah teori evolusi oleh siapa? Charles Darwin katanya, ya. Ya, Charles Darwin dengan teorinya sangat terkenal, yaitu tentang evolusi manusia dari kera, ya.
sangat menggemparkan ya, bahwa manusia ternyata evolusi kera. Apakah betul? Tidak ya. Ternyata dibantahkan setelah ditemukannya teknologi yang lebih maju, teknologi yang bisa mengetahui tentang struktur DNA ya. Teori itu terbantahkan bahwa manusia bukan dari evolusi kera ya. DNA-nya berbeda, struktur otaknya juga berbeda, sehingga bukan dari kera. Yang ketujuh, memerlukan nutrisi. Ya, betul sekali. Makhluk hidup perlu nutrisi, membutuhkan makanan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mendapatkan energi, untuk beraktivitas, berkegiatan, kemudian kita tidak lesu contohnya ya. Sehingga nutrisi sangat penting bagi tubuh kita. Jangan sampai kita kekurangan nutrisi kita. Ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan sebagainya ya. Unsur-unsur yang lainnya. Kita memerlukan nutrisi supaya bisa melangsungkan hidup kita, supaya kita mendapatkan energi untuk beraktivitas sehari-hari. Yang kedelapan, reproduksi. Ya, pasti sangat tidak asing istilah reproduksi. Biasanya sangat semangat kalau kita membahas tentang bab reproduksi. Ini akan dibahas di bab kelas 11 nantinya ya. Apa itu reproduksi? Yaitu mengalami perkawinan. Tujuannya untuk apa? Untuk melangsungkan keturunannya agar tidak punah ya. Maka reproduksi sangat penting. Baik tumbuhan, hewan, manusia mengalami namanya proses reproduksi. Ada istilah nanti ada fertilisasi, pembuahan dan sebagainya. Tumbuhan mengalami fertilisasi? Mengalami. Hewan, manusia juga mengalami fertilisasi. Ada penggabungan sperma dan ovum ya. Reproduksi. Reproduksi ada macam-macam, berdasarkan caranya. Ada reproduksi apa? Ada yang ovipar. Apa ovipar? Masih ingat? Ovipar adalah bertelur ya. Reproduksi pada makhluk hidup dengan cara ovipar, dan makhluk hidup dia mengalami bertelur ya. Yang kedua secara vivipar, yaitu melahirkan ya. Yang ketiga ada namanya ovovivipar, yaitu dia bertelur dan melahirkan ya. Kemudian ada fertilisasi internal sama fertilisasi eksternal. Pembuahan internal yaitu pembuahan yang terjadi dalam tubuh ya. Manusia, aves gitu ya, mamalia, kemudian reptil ya. Kemudian kalau yang pisces bagaimana? Ikan, ya. Fertilisasinya secara eksternal, di luar habitat, ya di luar tubuhnya. Yang ke-9 ada namanya iritabilitas. Ya, sangat tidak asing. Iritabilitas adalah peka terhadap rangsang. Contohnya pada manusia, kalau kita colek, biasanya kita akan geli. Itu namanya menanggapi rangsang. Kaki kita menginjak paku pinus, kemudian kita akan mengangkatnya. Maka itu adalah menanggapi rangsang. Tidak mungkin kalau kita menginjak paku, kemudian tanpa kita tekan, tambah sakit, pasti kita akan menjauhi. Apalagi kalau kita memegang stop kontak listrik gitu ya, pasti kita akan segera menghindarkannya. Kalau tumbuhan, tadi sudah disampaikan, tumbuhan kita sentuh daun putri malu, maka daunnya dia akan mengatup, peka terhadap rangsang. 10. Adaptasi, ya, adalah proses penyesuaian diri dengan lingkungannya, ya. Sehingga kalau seseorang tidak mampu beradaptasi, maka dia akan terpinggirkan, ya. Maka kita harus pandai-pandai menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagi siapa yang tidak mampu beradaptasi, maka dia akan tidak mampu survive, tidak mampu bertahan di lingkungannya. Ya, adaptasi saya yakin ada 3, masih ingat ya? Adaptasi yang pertama adalah adaptasi morfologi, ya, adaptasi morfologi. Apa itu? Adaptasi yang berdasarkan bentuk struktur tubuhnya. Yang kedua ada adaptasi fisiologi, ya. Adaptasi fisiologi adalah adaptasi yang berdasarkan fungsi organ tubuhnya. Yang ketiga adaptasi tingkah laku, behavioristik, ya, berdasarkan perilaku hidupnya. Ya, yang ke-11 pertumbuhan.
Dan yang ke-12 adalah perkembangan. Dua hal ini, dua ciri ini dia tidak dapat dipisahkan ya, pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan dia bersifat kuantitatif, artinya dapat dihitung, diukur, lebar tumbuhan, tinggi tumbuhan, berat tumbuhan, berat manusia, berat kambing, bisa diukur? Bisa. Ya, kuantitatif. Irreversible, artinya tidak dapat kembali. Yang dulu kita awalnya kecil, bayi, tumbuh besar anak-anak, remaja, dewasa, tua, apakah bisa kembali ke bayi? Tidak bisa. Maka itu bersifat dengan irreversible. Kemudiannya bertambah volume. Ya, betul sekali. Kalau tanaman awalnya hanya biji, berkecambah, tumbuh daun, tumbuh batang, ranting, buah, dia berbunga, itu bertambah volume ya. Artinya tambah banyak, daunnya semakin rimbun, bertambah volume. Nah, kalau perkembangan bagaimana? Perkembangan dia bersifat kualitatif, artinya dia tidak dapat dihitung. Contohnya, proses kematangan tubuh kita, pendewasaan kita dapat dihitung? Tidak bisa. Pendewasaan itu berkaitan dengan perkembangan, maka tidak dapat dihitung. Warna itu adalah jenis, maka tidak perlu dihitung ya. Kemudian permukaannya halus rata, itu juga tidak dapat dihitung, maka kualitatif. Kemudian dia bersifat reversible. Reversible adalah dia mampu balik lagi ya. Contohnya, kalau pikirannya dulu kita masih anak-anak, dia tua, dewasa gitu ya, kemudian menua. Nah, biasanya kalau sudah menua, pikirannya dia bisa menjadi seperti anak-anak kembali. Pola pikirnya ya, pola pikirnya. Kemudian tanaman yang sudah berbunga bisa berbunga lagi? Bisa. Itulah proses menuju pendewasaan atau bersifat irreversible, pematangan. Baik, itu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, masih banyak sekali ciri-ciri makhluk hidup yang belum saya sampaikan. Minimal 14 ya mungkin yang saya sampaikan, tapi cukup 12 saja. Nanti kalian bisa tambahkan ciri-ciri makhluk hidup lainnya di kolom komentar di YouTube-nya channel Edu Fikri ini. Ya, lanjut. Kemudian organisasi kehidupan ya. Tingkatan kehidupan makhluk hidup ya. Ada beberapa tingkatan organisasi kehidupan, dari yang terkecil sampai yang tertinggi terbesar ya. Ada apa saja? Kita saksikan. Ya, yang pertama, yang terkecil adalah molekul. Ada referensi lain yang menyatakan dari atom ya. Kita mulai dari molekul ya. Nah, molekul ini adalah yang paling kecil. Contohnya apa ya molekul itu? Ada molekul air. Apa rumus kimianya? Yaitu H2O. Air adalah molekul. Kemudian karbohidrat, rumus kimianya C6H12O6. Molekul. Ada molekul protein, molekul lemak, molekul air gitu ya. Itulah bahan-bahan molekul-molekul penyusun makhluk hidup. Nah, kemudian akan terbentuklah sel. Apa itu sel? Yaitu unit terkecil makhluk hidup. Manusia, hewan, tumbuhan, makhluk hidup yang terkecil dia punya sel ya. Maka miliaran sel dalam tubuh kita. Otak kita ada sekitar 1 miliar 2 miliar ya, lebih ya, yang menyusun otak kita. Tubuh kita lebih dari itu. Masya Allah, luar biasa. Tubuh kita tersusun dari sel yang sangat banyak. Padahal awalnya cuma 2 gabungan antara satu sel sperma dengan satu sel ovum, bergabung menjadi zigot, berkembang dengan sangat pesatnya, maka terbentuklah kita dengan jumlah miliaran sel. Luar biasa. Yang ketiga, gabungan sel akan membentuk namanya jaringan. Ya, kalian sudah mengenal istilah jaringan ya. Ada jaringan pada tumbuhan, ada jaringan pada hewan. Ya, jaringan contohnya ada jaringan otot. Ya, jaringan otot masih ingat ada apa saja? Ada otot polos, ada otot jantung, ada otot lurik. Gabungan dari otot ini membentuk namanya jaringan otot. Kemudian ada jaringan darah. Bagian terdiri apa saja? Ada
eritrosit yaitu sel darah merah, ada leukosit, ada trombosit ya. Kemudian gabungan dari jaringan akan membentuk namanya organ. Organ adalah penyusun makhluk hidup yang terbentuk dari beberapa jaringan yang sama. Contohnya organ, misalnya di gambar ada organ paru-paru, ada organ hati, ada organ jantung, ada usus besar, usus halus, kemudian ada mata gitu ya. Apalagi ini organ bukan? Ya, tangan kita organ, ya organ, kepala organ, organ, hidung organ, ya organ, telinga, kaki, itulah organ. Itu artinya ada organ bagian dalam, ada organ bagian luar. Kemudian yang selanjutnya adalah gabungan beberapa organ yang memiliki fungsi yang sama membentuk namanya sistem organ. Ada apa saja sistem organ? Yang pertama ada sistem reproduksi, ada sistem pencernaan, ada sistem saraf, ada sistem respirasi, pernafasan, kemudian ada sistem ekskresi, pembuangan zat sisa, ada sistem apa lagi? Sistem hormon, kemudian ada sistem apa lagi? Kekebalan tubuh atau imunitas gitu ya. Masih banyak ya. Sistem-sistem tubuh kita yang menyusun jadi satu sistem, dia akan terbentuklah namanya organisme. Maka organisme adalah gabungan dari beberapa sistem organ. Kalau manusia, satu organ saja hilang, maka tubuh kita akan sakit, ada yang kurang. Apalagi kehilangan satu sistem organ. Manusia tidak memiliki sistem pencernaan, bagaimana dia bisa hidup? Maka alhamdulillah tubuh kita lengkap sistem organnya. Organisme adalah individu tunggal ya. Individu tunggal disebut dengan organisme ya. Satu manusia, satu kambing, satu sapi, satu bebek gitu ya. Satu anggrek, satu mawar, organisme. Nah, gabungan di beberapa organisme akan membentuk namanya populasi. Nah, apa itu populasi? Populasi adalah gabungan dari beberapa organisme yang sama ya. Populasi adalah gabungan dari organisme yang sama. Contohnya beberapa sapi di lapangan, beberapa ayam di kandang ya. Itulah populasi ya. Jadi populasi adalah kumpulan dari individu yang sejenis ya, harus sejenis ya. Kalau ada di kelas, ada contohnya mungkin di luar ya, bukan di sini. Jadi ada manusia berjenis kelamin pria, ada berjenis kelamin perempuan. Dalam ruangan yang sama, apakah disebut dengan populasi? Jawabannya adalah ya, satu populasi. Tidak membedakan antara pria atau laki-laki dan perempuan, sama-sama jenisnya adalah manusia. Oke. Yang selanjutnya gabungan dari beberapa populasi membentuk komunitas ya. Gabungan dari beberapa populasi membentuk komunitas ya. Contohnya di lapangan ada komunitas gabungan dari beberapa populasi, yaitu mungkin contohnya ada gabungan populasi sapi, ada populasi kambing, ada populasi ayam, ada populasi kerbau di tempat yang sama. Maka itu disebut dengan komunitas ya. Ya, komunitas adalah gabungan dari beberapa populasi. Tujuannya apa komunitas ini di sini? Pasti akan mencari makanan gitu ya, mencari pasangannya gitu ya. Kemudian komunitas akan terbentuklah ekosistem ya. Di sana terus ekosistem ya, betul ya. Ekosistem adalah interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, atau dikatakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada juga yang menyebutkan ekosistem adalah gabungan dari beberapa komunitas dengan lingkungannya. Ya, intinya ekosistem adalah gabungan
atau interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Manusia berinteraksi dengan lingkungan, menghirup oksigen, kemudian berpijak dengan bumi untuk berjalan gitu ya. Ada cahaya dan seterusnya. Maka gabungan dari beberapa ekosistem akan membentuk bioma. Bioma adalah gabungan ekosistem yang sangat luas ya. Ada istilah namanya bioma hutan hujan tropis. Cirinya bagaimana? Cirinya ada tumbuhan dan hewan khasnya, curah hujan, intensitas cahaya, kelembaban, suhu, iklim yang khas. Itulah bioma. Ya, saya ulang lagi, bioma adalah gabungan dari ekosistem yang memiliki ciri khas meliputi hewan, tumbuhan, kemudian cahaya matahari, curah hujan, suhu, kelembaban, dan iklim yang khas. Itulah bioma. Contohnya, hutan hujan tropis, maka dominannya adalah tumbuhan berkanopi, tumbuhan yang memiliki daun yang sangat rimbun. Hewan khasnya adalah ada burung, ada tipe pelompat gitu ya, primata. Kemudian curah hujannya bagaimana? Tinggi. Intensitas cahayanya rendah gitu ya, dan seterusnya. Kemudian kalau hutan, apalagi contohnya padang pasir atau bioma gurun. Bioma gurun pasti tumbuhan khasnya adalah kaktus, kurma. Hewan khasnya bisa unta gitu ya, bisa apalagi kalajengking, ular gitu ya. Kemudian apalagi curah hujannya rendah, sangat rendah. Kemudian intensitas cahayanya sangat tinggi gitu ya. Kelembabannya bagaimana? Kelembabannya? Ya, kelembabannya bagaimana? Kalau namanya padang pasir, rendah apa tinggi? Kelembabannya? Apa yo? Kelembabannya? Dia adalah tidak lembab ya, itu artinya kelembabannya sangat rendah gitu ya. Kemudian biosfer adalah gabungan dari beberapa bioma membentuk alam raya ini, bumi ini, biosfer. Lanjut. Kemudian klasifikasi makhluk hidup ya. Klasifikasi makhluk hidup kalau di SMA dulu kalian mengenal istilah sistem 5 kingdom ya, 5 kerajaan makhluk hidup. Kalau di SMA ada sistem 6 kingdom. Bagaimana isinya? Yang sistem 5 kingdom dipelopori oleh ilmuwan yang bernama R.H. Whittaker ya. Dia memisahkan makhluk hidup menjadi 5 kingdom. Yang pertama ada kingdom Monera, yaitu organisme bersel satu. Contohnya adalah bakteri ya. Bakteri adalah kelompok Monera. Yang kedua Protista, yaitu organisme yang sangat sederhana. Ada 3 kelompok nanti di Protista. Ada Protista mirip tumbuhan atau alga, Protista mirip hewan yaitu protozoa, dan Protista mirip jamur. Nanti akan kita pelajari di bab selanjutnya. Yang ketiga adalah fungi, yaitu kelompok jamur, hamir, kapang, cendawan gitu ya. Yang keempat adalah kelompok kingdom plantae, yaitu kingdom semua jenis tumbuhan, dari yang tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Yang kelima adalah animalia, yaitu semua tentang hewan. Ada avertebrata, ada vertebrata gitu ya. Kemudian 5 kingdom di SMP dulu ya. Sekarang ada sistem 6 kingdom, yaitu dipelopori oleh Carl Woese ya. Ada ilmuwan yang mengemukakan sistem 6 kingdom. Nanti mungkin di perguruan tinggi kalian akan mengenal istilahnya sistem 7 kingdom dan 8 kingdom ya. Tapi kita mengenal sekarang ada istilah 6 kingdom. Yang pertama, Monera dulu 5 kingdom dibagi menjadi 2 di 6 kingdom. Ada Archaebacteria sama Eubacteria. Archaebacteria adalah organisme bersel satu yang sangat primitif, hidup di lingkungan yang ekstrim. Dia mampu hidup di kawah gunung berapi. Dia mampu hidup di kadar garam yang sangat tinggi. Dia mampu hidup di lingkungan yang tanpa oksigen sekalipun. Yang kedua, Eubacteria adalah organisme bersel satu yang tinggal di lingkungan yang biasa di sekitar kita, bakteri biasa ya.
Yang selanjutnya protista, fungi, plantae, dan animalia merupakan bagian dari sistem 6 kingdom yang akan kita pelajari di bab selanjutnya. Ya. Kemudian kita kenal istilah namanya cabang-cabang ilmu biologi. Di sini saya akan menjelaskan 10 cabang saja, dan ternyata nanti ada banyak sekali cabang-cabang ilmu biologi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kelompok anatomi. Ya, cabang biologi yang pertama adalah anatomi, yaitu cabang biologi yang studinya mempelajari tentang organ tubuh bagian dalam. Ada struktur rangka, kemudian ada organ hati, jantung, paru-paru. Itu akan dipelajari anatomi, ya. Studi biologi yang mempelajari tentang organ tubuh bagian dalam. Yang kedua ada namanya zoologi. Zoologi adalah studi yang khusus mempelajari tentang hewan. Yang ketiga adalah fisiologi, yaitu ilmu biologi yang mempelajari tentang khusus tentang fungsi organ tubuh, ya. Paru-paru fungsinya untuk apa? Maka dia untuk membantu proses pernafasan. Hati membantu proses bisa ekskresi, bisa pencernaan gitu ya. Kemudian kulit membantu proses pembuangan keringat dan seterusnya. Fisiologi. Yang keempat adalah botani, yaitu cabang biologi yang khusus mempelajari tentang tumbuhan, ya. Tumbuhan, semua jenis tumbuhan akan dipelajari di botani. Yang kelima ada morfologi, yaitu studi atau cabang biologi yang mempelajari tentang bentuk luar tubuh, ya, bentuk luar tubuh, warna kulit kita, bentuk hidung kita, bentuk rambut kita, itu dipelajari di morfologi, ya. Yang keenam adalah virologi, yaitu tentang virus, ya. Sekarang sedang pandemi corona, ya, maka corona atau COVID-19 akan dipelajari di virologi. Yang selanjutnya yang ketujuh adalah apa? Yaitu tentang histologi, yaitu tentang jaringan otot, jaringan darah, jaringan epitel, ya, jaringan tumbuhan, macam-macam, ya, histologi. Kemudian yang kedelapan ada ichtiologi, yaitu studi tentang ikan, ya, jenis-jenis ikan dan perilakunya dipelajari di ichtiologi atau cabang biologi yang mempelajari tentang ikan. Selanjutnya yang kesembilan adalah sitologi, yaitu ilmu biologi yang mempelajari khusus tentang sel darah, sel saraf, sel ginjal dan sebagainya, ya, dipelajari di sitologi. Yang ke-10 ada namanya ornitologi, itu studi cabang biologi yang mempelajari tentang burung seharusnya, ya, bukan serangga, ya. Ornitologi adalah tentang burung, ya. Kalau sana tertulis serangga, dia ornitologi adalah tentang burung. Kalau yang tentang serangga disebut dengan entomologi, ya. Kalau yang serangga disebut dengan entomologi. Itu 10 cabang ilmu biologi. Nanti kalian bisa menyebutkan ada 30 cabang ilmu biologi, bahkan lebih yang bisa dikaji di cabang-cabang biologi. Selanjutnya, nah, ada 20 lagi, maka nanti silakan kalian sebutkan yang 20 itu di kolom komentar di channel Edu Fikri ini. Kalian sebutkan tentang apa, cabang biologinya apa. Silahkan sebutkan, tambahkan di channel. Kita ramaikan channel Edu Fikri ini, ya. Tambahkan 20 lagi tentang cabang-cabang ilmu biologi, ya. Kemudian manfaat mempelajari biologi. Apa sih manfaatnya? Ada manfaat nggak kira-kira? Ya, insya Allah sangat bermanfaat ilmu biologi ini. Bagi kalian yang mau melanjutkan studi yang basicnya biologi, nah saatnya kalian perdalam ilmu biologi di sini, bahkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama di bidang farmasi, ya. Di bidang farmasi dia bisa menghasilkan obat. Ada obat yang sintetis, kimiawi, ya. Ada obat yang herbal, ya. Sekarang kita sedang marak obat-obat herbal untuk penyembuhan berbagai penyakit, ya. Kemudian yang kedua, bidang pengelolaan lingkungan. Bagaimana caranya supaya bumi kita tetap asri, tetap hijau,
bisa menghasilkan oksigen dengan optimal, kita tidak hidup dengan dikelilingi dengan polusi-polusi ya, udara, polusi tanah, polusi air gitu ya. Maka mengelola lingkungan sangat penting ya. Ada istilah namanya AMDAL ya, analisis manfaat dampak lingkungan ya. Kemudian apalagi ada bidang pertanian, perikanan gitu ya, peternakan. Cabang biologi di sini kalau kita mempelajari biologi akan sangat bermanfaat di bidang-bidang tersebut. Bidang pertanian mungkin kita akan menemukan bibit unggul ya. Contohnya ada padi Rojolele, ada padi Cisadane, IR ya, dan sebagainya. Itu adalah manfaat di bidang pertanian. Kemudian di perikanan kita bisa menemukan bibit unggul juga, bisa menghasilkan ikan-ikan yang berkualitas mahal ya, secara ekonomi ya. Kemudian ada bidang perikanan sudah, pertanian sudah, kemudian bisa inseminasi buatan ya. Inseminasi buatan adalah kawin suntik untuk menghasilkan bibit yang unggul pada peternakan ya. Itu cabang-cabang biologi, manfaatnya di sekitar bidang-bidang tersebut. Kemudian ada bidang kedokteran ya. Bidang kedokteran jelas dia membantu untuk proses operasi, identifikasi penyakit gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Kalau bidang industri, bisa industri makanan ya. Kemudian industri apa lagi? Suplemen gitu ya, bisa menghasilkan suplemen makanan. Kemudian makanan-makanan yang terbuat dari mikroorganisme gitu ya. Itu adalah sekelumit tentang manfaat mempelajari ilmu biologi. Banyak sekali yang kita pelajari di biologi yang memiliki nilai manfaat di berbagai lini kehidupan kita ya. Selanjutnya selesai alhamdulillah untuk materi kali ini. Saya yakin materi kali ini sangat mudah bagi kalian semuanya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan tetap semangat untuk meraih prestasi terbaik. Berjuanglah dengan sebaik-baiknya, berikhtiarlah dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang akan kalian inginkan di masa depan semoga Allah berikan hasil yang terbaik pula. Baik, yang sedikit ini semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Biologi is easy ya. Sekali lagi silakan like channel ini, subscribe, kemudian share ke teman-temannya, ke yang lainnya, dan komentar di bawah kolomnya untuk mendapatkan jawaban-jawaban jika kalian ada kebingungan. Sekali lagi senang sekali bisa bertemu dengan kalian semuanya. Semoga bisa menambah wawasan kalian, dan kedepannya kita akan bertemu lagi di materi metode ilmiah. Baik, saya cukupkan sekian. Mari kita tutup dan baca berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Baik, dari saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat untuk berprestasi dimanapun kalian berada. Semoga kalian senantiasa Allah limpahkan kesehatan, Allah limpahkan kemudahan dalam belajar, sehingga bisa menyerap ilmu dengan sebaik-baiknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.